lah. Kalau Ten Hag juga pressing juga. Apa? Cuma dia oper ke belakang terus maju 3 ke depan. Iya. Itu ibaratnya adalah mengalah 1 untuk maju 3 langkah. Iya. Setelah itu ya remuk. Dan ternyata yang dioper adalah Lawan. Maguire. Nah, cuman waktu itu kan karena FPL nggak terlalu terkenal ya, karena yang diputar setiap malam itu kan Serie A ya. Iya, betul. Maka melihatnya Inter Milan. Oh, Inter Milan. Inter Milan. Saya Inter itu ini kalau kedengeran penulis juga ya. Antum langsung diajak main bola. Iya. Terus yang diembat bukan bola, Iya. kaki. Iya, betul. World Cup USA ya, 98. 98 ya. 98 enggak ding, 94 ya. USA itu kapan sih? 94 kayaknya. Nggak tahu ya? pokoknya. Oh, 98 France. Enggak ding, 2002. Ini membuktikan kalau kita tidak paham bola ya. Piala dunia aja kita nggak tahu ya. Pembukaan ini ya. Salam apa ini? Olahraga. Salam olahraga. Apa sih? Iya. Salam olahraga. Salam olahraga yang ngajarin sopo. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam untuk kamu ya. Oke, teman sekalian, ini adalah Dagelan. waktu yang kita tunggu selama bertahun-tahun. Iya. Ya, sebuah rivalitas tanpa batas. Iya, dan ini waktu yang sangat tepat. Ini ya. waktu yang sangat tepat Ya. ya, karena kita di musim ini ya kita menjadi sebenarnya tidak ada yang di atas dan yang di bawah, Ya. semuanya di bawah ya. Semuanya remuk. Semuanya remuk ya. Ya, saya Jurgen Klopp, Jurgen Klopp. Apa namanya? Mijn naam is Ya. Felix Ten Hag. Oh, Felix Ten Hag ya. Ik hou voor Iya. Indonesia. Saya Cah Klopp. Ya, ya. Ya, kita berdua di tim Yuk Ngaji sangat terkenal dengan rivalitas Ya. di dunia bola ya. Ya. Dan apa ya? Apa? Hampir setiap subuh itu ketika saya lewat rumahnya selalu ada sapaan-sapaan. Kalau saya menang ya saya bilang, "Piye, Bro?" Ya, Kalau kalau dia menang, aku nggak salah subuh. Nggak gitu juga ya. Iya, iya. Kalau aku menang, aku tungguin Ya, ketika ya. subuh ya. Ya. Oke. Suatu ketika pernah saya habis sholat subuh, saya pas dzikir, tiba-tiba pundak saya tuh ditepuk ya. Sabar ya, Le, gitu. Dan itu sering kali pada Sering. musim ini ya. Musim ini sering kali Iya. ya karena oke lah secara peringkat memang musim ini Liverpool sekarang ada di posisi 9. Ya, sedang tawaduk ya. Ya, sedang sangat tawaduk sekali ya. Makanya kata Kang Husen klub para fans Liverpoolian itu selalu menunduk ke bawah. Iya. Iya, bukan karena sopan tapi melihat klasmen saya ke bawah sekali ya. Iya. Gitu. Dan YNWA itu berubah menjadi You Never Win Again. Iya. Ini aku tunggu-tunggu. Iya, oke. Dan apa ya, soalan rivalitas ini sebenarnya di Liga Inggris itu ada sekitar berapa? 20 klub ya? 20 klub ya. 20 klub. Tapi yang tidak pernah lepas dari perbincangan itu adalah Manchester bagaimana dan Manchester dengan Liverpool ya, Iya. yang sama-sama memiliki dua fans yang sangat hooligan sekali. Betul, gitu yang ya. sangat-sangat berdedikasi. Berdedikasi ya. Jadi walaupun mereka kalah tapi tetap hati mereka itu remuk ya gitu. Tetap merah kan, yang satu tuh setan merah, yang satu si merah Merah ya. aja. Jadi ada The Red sama The Red Devil gitu. Iya, Jadi kalau betul. teman-teman yang suka bola pasti tahu Ini setiap loh merah KB. oh iya, setiap bola itu pasti punya julukan Iya. ya. MU, The Red Devil. Red Devil, Liverpool, The The Reds, Reds. Chelsea, Apa? The Blues, The Blues. The Blues. City itu main blue. Citizen. Citizen, Bang. Citizen. Aku kan nggak suka. Ya, dan rivalitas kita itu kayak Aus dan Khosrot Iya, gitu ya. betul. Tapi kita bisa dipersatukan bukan karena ide, tapi Karena kita benci Manchester City. Iya. Saya sebagai rival dari Ten Hag ini Iya. lebih pokoknya yang penting bukan City yang juara. Iya, saya tetap respect ketika Liverpool bisa mengalahkan City. Iya, tapi bukan juara ya. Bukan. Ya. Iya.
Oke, nah itu jadi saya mewakili, ini disclaimer dulu ya, Ya. mewakili diri saya pribadi Iya, ya. iya benar. Itu. Jangan sampai kita nanti diamuk sama diamuk, iya. fansnya Manchester sama Liverpool ya. Iya, jadi ini adalah ungkapan dari seorang fans ya yang tanpa pengetahuan kira-kira Ya, gitu betul. lah. Gitu. Ya, kalau nama saya tentu saja Felix ten Hag. Iya. Kalau dalam bahasa Hollandia itu adalah Mijn naam is Felix ten Hag. Oh, Meinam. Ya, Meinam. Deutsch sprechen? Alhamdulillah, Bukhari. Kan Anda kan orang Jerman. Oh, iya. Harusnya kita satu bahasa. Oh, nih. iya. Sprechen. Iya, oke. Iya. Alhamdulillah ya, Bayern Munchen ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi, kenapa kita harus syuting hari ini? Karena ini adalah saat yang paling tepat. Iya. Kenapa? Karena Liverpool kalah terus. Tapi walaupun kalah ya Ya, remuk. Ya. Di Liga oke, Iya. Liverpool mediocre sekarang Ya, gitu tapi ya. di Champion Di ya. Champion alhamdulillah. Ya, lumayan gitu ya. Daripada Liga malam Jumat Iya. ya. Pokoknya di Champion kemarin alhamdulillah pertandingan terakhir itu menang dengan Napoli 2-0 Iya. ya. Yang ngegolkan si Nunes sama Mo Salah. Ya. Cuman gol keributan dulu. Ya, Tiba-tiba gol chaos. Gol chaos Ya, aja. tapi ya. lumayan lah. Lumayan. Dan memang di bulan ini cukup padat ya. Sangat Karena padat. itulah saya nggak sempat gunting rambut. jadi kan banyak yang bertanya, masa Ten Hag itu punya rambut ya? Iya, Saya nggak iya. sempat gunting rambut aja sebenarnya. Karena ini bulan yang sangat padat. Ya kalau saya sudah hampir mirip aja. Iya. Ya, mirip, ya, gitu. Kurang sayu aja Kurang matanya. sayu aja matanya. ya. Iya, gitu. Terus kenapa Anda sekarang jenggotnya jadi panjang nih? Apa karena Anda mau dipecat sebentar lagi? Iya, jadi saya sebenarnya sudah menunggu Liverpool kan 30 tahun tidak Iya, juara. juara. Menunggu ketika saya ngelatih di situ ternyata banyak sekali masalah ya. Gitu ya. Terus masalah jenggot itu. Iya. Setelah saya meracik dan salah satu kemampuan dari pelatih Liverpool itu Ya. menurut saya ya, dia tidak membeli pemain-pemain yang berkelas. Ya. Enggak sama sekali. Yang itu merupakan kesalahan timku sebelum aku datang itu. Ya, Dia kalau suka membeli barang-barang sudah jadi. iya. Tapi ketika masuk MU jadi nggak jadi. Iya, jadi nggak jadi karena sombong. Harry Maguire itu Iya. menurut saya adalah pemain sebenarnya bagus ketika di Leicester kan. Iya. Dan bagus ketika di PS. Di PS bagus sekali. Iya. Iya. Tapi nggak tahu ketika di MU kok jadi jelek sekali. Sancho kurang apa coba? Iya itu. Iya. Makanya kan aku tuh merasa bangga sih sebenarnya karena udah banyak perubahan-perubahan yang aku sudah lakukan. Iya. Minimal Manchester United itu menjadi tim yang lebih Islami. Oh, ya kenapa? Karena antum coba lihat aja susunan pemainku itu ya, itu melibatkan banyak sekali orang-orang yang itu sudah dekat kepada Islam. Oh, contohnya siapa? Haji Maguire. Apaan? Muhammad Rashford. Oh iya. Ahmad Martial. Oh iya. Ayo, toh. Oh, Jadi oke, ini oke. sudah aku memasukkan banyak pemain-pemain yang sebentar lagi insya Allah mendekati Islam. Iya, kalau di Liverpool itu banyak pemain yang hilang. Iya. Dan sekarang benar-benar hilang. Sadio Mane nih. Mane. Hilang beneran. Hilang beneran sekarang. Padahal itu adalah icon sebenarnya kemarin itu. Walaupun tetap di bawah Mo Salah ya. Iya, dan Jadi, tetap salah sudah. Iya, tetap salah. Ya memang kalau salah tuh ya sudah salah Iya, udah. tetap salah ya. Nggak bisa, ya memang salah. Iya. Kemarin tuh gocekan kayak apapun lewati musuh apapun gol tetap salah. Iya, dan Liverpool tuh tidak bisa lepas daripada salah. Itulah, itu menurutku Aduh, problematika ya. tuh. Selamatan dulu lah kayaknya ya. Iya. Kalau kita bahas di kali ini Ya. bisa tentang gaya permainan, pemain-pemainnya. Ya, dan juga yang penting ibrohnya. Sebagai penggemar bola ya. Iya. Sebagai penggemar bola highlights-nya saja. Oke. Ya, silakan Cah Klop. Oke. Ya, Pak Klop silakan. Saya yang pertama kenal bola dulu ya. Ya. Itu sejak zaman Batistuta. Wah, Tahun 9 ini berapa? USA, World Cup USA ya, 98. 98 ya. 98 Itu enggak ding, 94 ya? USA itu kapan sih? 94 kayaknya. Nggak tahu ya? pokoknya. Oh, 98 France. Enggak ding, 2002. Ini membuktikan kalau kita tidak paham bola ya. Piala dunia aja kita nggak tahu Aku ya. stres dulu ya. Iya, oke. Ya, Jadi moga-moga. sejak
Sejak zaman Batistuta itu saya seneng bola, ya SD kayaknya ya. Oh, pantesan antum tuh dikit-dikit tendang Iya, gitu bener. ya. Pokoknya Batistuta. Batistuta itu adalah pemain dari Argentina yang ketika itu di Fiorentina, kemudian pindah ke AS Roma. Nah, setelah Liga Italia meredup, itu saya berpindah ke Liga Inggris. Nah, di Liga Inggris itu saya melihat sosok Benar, aku potong 94 USA. Oh iya benar. Jadi 98 tuh France. 2002 tuh Korea Jepang. Oh iya. Berarti benar. Ya, terus. Nah, setelah itu saya melihat Liga Inggris, sebenarnya saya masih menikmati aja bukan klubnya tapi gaya permainan yang lebih direct, kick and rush. Kick and rush. Kalau Italia kan utik-utik bertahan gitu. Apa Grendel? Iya. Ya, pokoknya lebih bebas ya daripada EPL ya. Kalau EPL itu English Premier League itu lebih bukan aura. Lebih bangsawan. Rapi tapi temponya sangat cepat sekali ya. Nah, saat itu awalnya di Liverpool saya melihat Owen, cuman Owen itu sangat maksudnya itu sangat individu sekali, Owen gitu loh. Zaman itu kan mungkin eranya begitu. Robbie Fowler, Owen. Jadi benar-benar muncul sosok-sosok yang menjadi magnet penonton itu bukan timnya menurut saya, tetapi individunya. Kalau di MU? Di MU jelas Beckham. Beckham, betul, di zaman itu jelas Beckham. Bahkan bukan striker loh. Bukan. Dia pemain yang paling ganteng. Paling ganteng. Tapi Beckham menurut saya termasuk orang yang sangat angkat topi dengan Beckham karena loyalitas, dan itu yang membuat saya jatuh cinta kepada Liverpool karena loyalitas. Liverpool. Betul. Kenapa? Ini masuk nih. Saya jatuh cinta dengan Liverpool sejak era Gerrard. Gitu aja. Ya, karena Gerrard sangat setia ya. Sangat setia. Liverpool. Makanya saya paling respect itu dengan tim yang di situ ada orang setia. Roma itu Totti. Totti. Dan nggak neko-neko. Gerrard nggak neko-neko. Bukan kayak pemain sekarang ya. Apa-apa posting, minum-minuman keras, party, segala macam, ada masalah individu. Itu. Jadi sejak Gerrard muncul. Jadi ketika dia usia berapa ya? Kalau misalnya 19 tahun atau 18 tahun itu muncul, tiba-tiba dengan tendangan geledeknya. Langsung dia naik jadi kapten. Nah, sejak itulah saya melihat ini sosok yang, dan Gerrard tuh wajahnya nggak ada yang lain ya, gitu-gitu aja. Gitu aja, bener sampai sekarang. Kalau di foto tuh gitu aja. Gitu aja. Itu Gerrard ya. Ya, kalau aku suka MU itu sebenarnya kalau awalnya memang bukan EPL ya. Sama, kita hidup di zaman Serie A itu masih melegenda ya. Kalau Serie A aku Inter Milan. Oke. Berarti zamannya Recoba ya. Sama, zaman Recoba, Ronaldo 9 ya, bukan Ronaldo 7 ya. Terus zamannya Del Piero dan segala macam. Itu pokoknya zaman-zaman pokoknya Piala Dunia 94 itu aku udah mulai ngikutin bola. Cuman waktu itu kan karena EPL nggak terlalu terkenal ya, karena yang diputar setiap malam itu kan Serie A ya. Maka ngelihatnya Inter Milan. Oh, Inter Milan. Saya Inter itu ini kalau kedengeran Tengku Wisnu bahaya ini. Antum langsung diajak main bola. Terus yang diembat bukan bola, kaki. Iya, betul. Saya kalau respect-nya itu zaman dulu tuh respect saya pada personal. Jadi kalau di Serie A itu pada personal. Totti ya? Totti. Iya, tapi dia nggak pernah menang sayangnya. Memang ya. Iya, itu. Nah, jadi ketika aku suka Inter itu, tapi aku punya kayak ketika di EPL aku punya tim juga, yaitu adalah Manchester United. Kenapa? Karena tahun 99 itu aku masih ingat sekali. Itu ketika Piala Champion ya, final, itu dia ketinggalan 1-0 melawan Bayern Munchen. Itu loh backnya itu loh, siapa? Mateus. yang udah tua banget itu maksudnya. Terus ada lagi backnya namanya Kufur. Kufur dari Samuel Kufur. Samuel Kufur. Gitu kan ya. Nah, jadi terus dia kalah 1-0. Dan dalam waktu 15 menit itu berbalik jadi 2-1. Aku bilang, ini timku nih mulai dari sekarang. 99. Jadi yang aku lihat tuh comeback-nya. Jadi mental juara itu luar biasa. Nah, kalau saya The Miracle of Istanbul. Itu sangat memorable. Memorable banget. Nah, ketika dia main di Istanbul ketika Liga Champion. Liga Champion sama lawan Milan kan. Iya, betul. Waktu itu Shevchenko, terus siapa? Crespo masih di Milan.
AC Milan. Kakak ya. Dari 3-0 menjadi 3-3 adu penalti menang. Nah, itu luar biasa. Makanya itu mental tidak menyerah itu ya. Mental ya. Tapi after all kalau aku lihat ya, sebenarnya yang membuat kita senang itu adalah ya tadi ya, karena kita itu melihat bola itu sebagai sebuah olahraga yang lumayan sportif ya, yang banyak bisa dilihat dan dibahas. Walaupun ada juga yang negatifnya, temenku tukang judi, gitu kan, pagi-pagi nanya pur berapa, like berapa, gitu kan ya. Judi itu banyak. Lalu temenku juga ada yang berantem gara-gara bola juga ada. Ada juga yang misuh gara-gara bola, bahkan ya terakhir ada juga kehilangan nyawa ya gara-gara bola ya. Memang ada negatifnya dan kadang-kadang melalaikan dari sholat subuh karena tandingnya itu menjelang subuh. Dulu saya termasuk orang yang kalau Liverpool tanding jam berapapun saya kejar nonton. Cuma sekarang enggak ya? Kita kan highlight. Ya highlight aja. Jadi manusia highlight lah gitu ya. Ya kecuali mainnya jam 8 petang ya kita masih bisa nikmati lah. Ya, jadi ada yang kita tunggu-tunggu setiap akhir pekan gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita suka sih, aku juga sama ya. Kita melihat etos kerja orang, bagaimana dia menampilkan. Jadi bola ini ada brandingnya, ada juga kayak marketingnya, ada juga keramaian di dalamnya. Nah, itu yang membuat aku juga suka Manchester United. Dan alhamdulillah sekarang aku jadi pelatih ya. Pelatih di PS. Kalau saya jadi pelanggar. Ya. Ya, untuk pelatih ya, untuk pemain pasti Gerrard sampai sekarang nggak tergantikan. Walaupun bahkan saya kemarin itu berharap Gerrard ketika melatih Aston Villa, saya berharap ada prestasi kemudian dia menggantikan Klopp. Itu sangat berat sekali. Jadi Gerrard itu sosok yang menurut saya sampai sekarang di hadis saya nggak tergantikan gitu, untuk Liverpool. Sebenarnya ada legenda ada Ian Rush, ada Fowler, ada Owen, ada Emil Heskey, yang tinggi siapa? Peter Crouch gitu ya, yang itu robot gitu. Betul. Dan itu tapi yang menurut saya yang paling ikonik di Liverpool adalah Gerrard. Jadi sampai sekarang pemain yang paling itu adalah Gerrard. Walaupun kalau main saya nggak pakai nomor 8, nomor 9 saya. Pelatihan tuh pelatih. Kalau pelatih awalnya dulu saya Brendan Rodgers. Jadi tapi ternyata you'll never walk alone itu benar terjadi. Jadi nggak pernah nomor 1 karena selalu didampingi gitu loh. Nomor 2 terus itu Brendan Rodgers gitu ya. Gara-gara YNWA tadi. Jadi aku nggak mau sendiri, ya udah nomor 2 ya nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya jadi itu. Awalnya saya berharap ada Brendan Rodgers, tapi setelah Brendan Rodgers ya mulai ini turun kemudian digantikan Jurgen Klopp. Nah, saya seneng bener-bener keren banget Jurgen Klopp dengan gegenpressing-nya. Gegenpressing ternyata sama dengan counter pressing sebenarnya. Betul. Gitu. Aku terus terang memang aku respect ya dengan tim-tim lama ya. Makanya aku nggak suka pada tim baru. Tadi ada tim kita bahas nanti ya. Nanti kita bahas ya. Tapi yang jelas kenapa aku nggak suka pada tim baru karena alasan yang sama. Kita tuh kan menghargai budaya, kita menghargai tradisi ya. Walaupun tentu saja nggak ada masalah sih ketika ada orang suka dengan yang baru. Cuman maksudnya duit itu loh maksudnya. Iya, karena kadang-kadang gimana gitu ya. Walaupun ya MU juga keluar duit banyak sebenarnya. Tapi aku melihat bahwa karena kita orang lama ya, wajarlah kalau kita suka dengan tradisi-tradisi yang lama. Betul. Ada komitmen, ada loyalitas, ada bahwa bukan hanya uang dan seterusnya. Karena itu kalau aku lihat sih pemain yang paling aku suka ya tentu saja ya CR ya. Artinya karena aku lihat dia mampu untuk mengekspresikan CR7. Iya, ada pembelaan terhadap Islam gitu kan ya. Walaupun tentu saja ini kayak gimmick ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Aku pikir itu sudah cukup untuk kayak misalnya dia posting bahwa dia pernah dengerin Al-Fatihah gitu kan ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Betul. Dia tidak dukung, minimal nggak dukung yang itulah ya, bendera bendera putih biru itu ya, males banget aku ya. Nah, itu minimal sudah lumayan. Dan kalau aku pas suka MU pas dia lagi tinggi masalahnya. Nah, Alex Ferguson ya. Akhirnya ketika berganti-ganti pelatih dan pemain ini bagiku agak sulit ya. Iya, betul. Dan aku lumayan respect dengan Ten Hag. Aku lumayan respect ya karena dia mau untuk tegas. Karena aku melihat tuh
problem daripada pemain bola sekarang, nggak hanya di MU ya, tapi pemain bola sekarang sebenarnya dia pemain bola atau artis gitu maksudnya. Aku bertanya-tanya. Aku juga kayak mengkritik ini, walaupun Pogba Muslim ya, tapi tingkah lakunya ini artis loh. itu. Iya, kelakuannya itu loh. Jadi ini menurutku tidak pantas, tidak profesional. Nah, artinya menurutku problematika semua apa ya profesi adalah ketika gaya sudah lebih tinggi daripada apa ya kelakuan. Gaya sudah lebih tinggi daripada profesi. Ini menjadi problem. Dan Ten Hag ini mampu berani gitu loh untuk menertibkan orang-orang kayak gini. Apalagi pemain bintang itu egonya minta ampun. Tinggi, nggak bisa keluar aja udah. Karena kita mau main tim nih. Nah itu aku pikir juga ada pada Cah Klopp ya. Jadi aku pikir ini merupakan kritik terhadap kita juga ya. Artinya kita di Indonesia kadang-kadang nggak jelas ya. Dia dibilang kamu nih apa sih sebenarnya? Oh saya itu adalah seorang apa gitu saya. Tapi kelakuannya ini loh. Kayak pendakwah tapi kelakuannya ternyata lebih dekat pada artis gitu maksudnya. Indonesia itu sebenarnya kemarin ini kan tahun ini ada harapan besar Indonesia. Iya, betul. U16 menang di Stadion Maguwo kemarin. Betul. Saya itu kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu sebelum itu menang, itu saya main di Maguwo. Wah, asik. Serius. Luar biasa. Jangan-jangan karena anu kencingin ya. Begitu. Gawangnya ya. Iya, bisa doa-doain gitu ya. Nah, biasanya turun jedet itu karena gaya itu apa jadi bintang iklan. Itu maksudku. Aduh, jadi nggak fokus gitu maksudnya. Dan ini menurutku sangat berbahaya bukan hanya pada bola, tapi pada dakwah ternyata juga sama. Betul. Ini apa kamu itu dakwah atau kamu itu influencer gitu loh atau artis gitu maksudnya. Benar. Aku pernah dengar Mas Jaya itu ngomong gini, bisnismen itu dia bisnis, tapi kalau bisnismen lebih aktif di Instagram itu bukan bisnismen, tapi itu influencer. Paham nggak sih maksudnya? Iya. Jadi yang dijual itu ya dirinya. Bukan bisnisnya. Dan kadang-kadang kita lihat ada bisnismen, kita nggak tahu tuh dia usaha apa. Yang kita tahu dia terkenal itu maksudnya. Pendakwah juga sama. Artinya kita nih pendakwah ataukah kita nih seorang artis gitu maksudnya. Kalau kita nih pendakwah berarti ya udah dakwah yang kita banyakin. Tapi kalau kita artis biasanya dia lebih banyak memperhatikan pada dirinya sendiri. Gitu. Ya, kakean gaya tadi. Kakean gaya. Nah, ini MU ini selama ini kakean gaya. Iya. Saya melihat MU itu di mungkin ya 4 atau 5 tahun terakhir ini kebanyakan cari pemain-pemain yang udah jadi. Sementara di era Ferguson itu beda banget loh. Dia naikin pemain muda. Pemain-pemain hebat gitu ya. Dan itu udah mulai ketika masalnya Ole sih. Cuma problemnya Ole ini orangnya piye ya? Ya wes monggo. Iya, Ole lah. Apa-apa Ole lah. Dia sistemnya pramuka ya. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Jadi tidak ada ketegasan. Dia legend tapi tidak ada ketegasan. Dia memunculkan banyak sekali pemain-pemain muda dan ngasih terhadap pemain-pemain muda. Ole itu termasuk super sub ya? Super sub banget ya. Dia kan pas 99 dia ngegolin. Gitu kan ya. Wah apa baby face killer. Baby face ya betul. Jadi pembunuh berwajah baby. Iya, nggak tua-tua dia. Kemarin setelah ngelatih MU jadi dibunuh bayi iya, dengan tetap klub-klub kecil kalah gitu ya. Itu dia pas zamannya dia harusnya kan Haaland mau masuk. Iya. Cuman kan dia kan ngelatih Haaland di Molde sono. Cuman kan Iya. gara-gara bapaknya Haaland pernah ditendang sama Iya, Roy Keane. Itu kakean gaya. Tapi orang zaman dulu beda ya. Roy Keane tuh pernah cerita bahwa ketika zamannya dia mana ada orang cerita tentang harus rambut harus gaya, ngono kuwi terus betul. Baju nggak dicuci. Jadi ya kalau misalnya 3 hari sekali ada pertandingan mereka sudah siap. Dan memang mereka main itu hidup tuh untuk main gitu. Dedikasinya tinggi, maksudnya profesional. Memang pola hidup pemain zaman sekarang itu ya tadi bener-bener artis banget. Karena ada sosial media. Jadi mereka ada hidupnya sendiri dan ada bahasa bahwa pemain itu sudah lebih besar daripada klubnya. Ya kayak CR kan lebih besar daripada klubnya. Messi apalagi Mbappe sampai ngatur pelatihnya siapa. Dia sendirian aja udah lebih banyak tropinya daripada klubnya gitu maksudnya. Nah, ini menurutku juga sesuatu yang nggak pas ya. Apalagi kalau semenjak aku melatih ya. Aku kan sangat memahami bahwa semua itu tergantung pada ukhuwah ya. Iya, jadi ketika kita berislam tuh kan kita tidak bisa sendiri meskipun kita tuh hebat ya. Makanya Nabi Muhammad aja kan minta ada tim. Nah, berarti bola itu juga tentang tim. Jadi sebenarnya ini yang kurang, ukhuwah. Dan aku juga harus menyalankan pada Anda ya. Kenapa Anda kalah? Mungkin karena Anda kurang istighfar.
Karena pemain muslimnya itu Mane gitu yang malah dijual gitu loh. Terus ada satu lagi salah lagi. Makanya nggak ada yang benar. Iya, gitu. dia tuh banyak salah tapi sedikit istighfar kayaknya. Iya, betul. Iya, mungkin ya. Tapi bagus juga salah sering bawa Quran gitu ya. Benar. Doa, sujud. Fenomena sujud kan yang mengawali salah. Terus Mane gitu. Sampai ada orang mau masuk Islam kalau dia nyetak gol terus ya. Masuk Islam nggak jadinya tuh? Yang nyanyi itu. Salah ini termasuk pemain yang dampak ke Inggrisnya luar biasa, bukan hanya ke klub ya, tetapi ke Inggrisnya sendiri luar biasa. Menurutku nggak hanya ke Inggris, seluruh dunia. Islamfobia itu bisa diredam karena ada salah. Setidaknya kalau di Inggris sudah jelas banget ya, istrinya kerudungan tiba-tiba datang. Mane menolak minum selebrasi dengan minuman keras. Itu Islamofobia dengan adanya Mane dan Salah itu jauh. Karena mereka memberikan kontribusi. Kalau kepada klubnya ya prestasi, kalau kepada masyarakat ya hiburan yang menarik. Betul. Dan pada akhirnya bukan lagi kepada konten-konten yang memang secara vulgar mereka sampaikan, tapi dari perilaku. Itu persis kayak Habib Nurmagomedov ya. Betul. Jadi istilahnya mereka nggak perlu ngomong banyak, yang mereka perlihatkan adalah saya Muslim dan saya profesional. Dalam arti saya memberikan kontribusi. Dan bangga dengan kemuslimannya. Bangga dengan kemuslimannya. Bukan kayak kita ya. Iya. Kalau di kita itu kan berusaha menyembunyikan keislaman ya. Jadi ini mungkin perlu menjadi sebuah pemikiran ya, bahwasanya orang itu kalau dari seorang muslim tentu saja dia harus mulai dengan sesuatu yang benar, baru menjadi sesuatu yang baik, baru menjadi sesuatu yang bagus. Tapi kalau orang ngelihat kita, itu tidak mungkin dari benar dulu. Oh, betul. Dari bagus dulu. Baru ngelihat kita baik, baru ngelihat kebenaran apa yang kita. Rasulullah kan begitu ya. Rasulullah tidak pernah ditolak soalan pemikirannya, agamanya. Rasulullah tidak pernah ditolak akhlaknya, bagusnya, karena bagus, baiknya. Tapi ditolak karena kebenarannya. Tapi lama-lama ketika akhlaknya ini, pada akhirnya orang akan Rasulullah itu bener kok, gitu kan? Kenapa? Beliau menunjukkan sesuatu yang di masyarakat itu nggak pernah salah gitu. Nggak pernah nggak baik gitu. Selalu baik, selalu bagus gitu. Itu yang aku bilang sama Haji Maguire. Mbok ya kamu tuh ya mbok ya istighfar. Kalau lihat temen-temen itu ya mbok ya jangan ditendang kepalanya. Iya, betul. Kan dan gitu. yang ditendang poga lagi gitu ya. Makanya. Jadi kalau mbok ya ada temennya jangan ditendang. Juga jangan jangan diabaikan. Mbok yang ngobrol gitu loh maksudnya. Terus jangan membantu musuh. Jangan membantu musuh. Itu yang saya heran. Aku juga heran. Inggris kemarin di klub negara ya. Inggris itu 2 kebobolan gara-gara dia. Iya, aku juga bingung pelatihnya siapa itu. Aku mau menggantikan tapi kan masih punya amanah. Iya. Jadi gitu ya. Alhamdulillah lah. Soalan pelatih. Soalan pelatih Jurgen Klopp menurut saya sementara ini di 5 tahun terakhir Liverpool menjadi sosok yang katakanlah ya di Inggris lumayan mendominasi walaupun di tahun ini sebenarnya turun banget, tapi 5 tahun terakhir ini cukup itu gara-gara Liverpool terlalu pede, makanya jangan nyerobot rezeki orang. Itu loh, Nunes itu loh, itu kan harusnya masuk ke aku. Iya, Boh. Lah terus diserobot. Nunes mau ke MU, Boh? Iya. Kan dia yang melihat duluan. Mungkin karena Nunes itu lebih klop dengan Klopp kali ya. Iya. Nah itulah karena itu dia jadi sial di situ. Ayo Klopp itu pembelian yang pemain-pemain yang benar-benar di menengah lah. Salah itu dari Roma. Roma biasa aja. Terus Mane dari Southampton, dari Southampton. Terus Virgil van Dijk dari sama Southampton. Terus Salah dari Roma. Habis itu dapat Alisson. Waktu itu yang seingat saya ya, Liverpool itu kropos di tengah, tapi malah membeli Van Dijk sama Alisson. Tapi itu efeknya luar biasa. Jadi benteng ya. Jadi benteng luar biasa. Itu strategi pembelian Klopp itu ada meme-nya tuh. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan dia, jadikan dia temanmu. Luis Diaz cetak gol, ambil. Nunes cetak gol, ambil. Kayak gitu-gitu tuh. Memang begitu. Iya, betul. Kalau strateginya MU enggak, yang mana paling mahal?
Pokoknya kualitas nantilah gitu ya. Yang penting paling mahal. Gitu ya, itu termasuk. Terus ada lagunya ya. Iya. Aduh. Ya itu mencoreng wajahku ya. Cuman aku harus berusaha sabar ya. Karena memang di dalam Islam itu hasil tuh tidak dalam 1-2 hari Pak Klopp. Ya kadang-kadang Anda aja baru tahun keberapa Anda baru bisa memenangkan? Ketiga. Enggak lah. 7 atau berapa? Enggak lah. Cepet kok itu, Klopp cepet itu. 3 ya? 3. Nah, ya. Kalau Ten Hag ya mudah-mudahan 2 atau 3. Ayo, ya, terus degradasi. Degradasi. Ya mediocre lah ya. Ya. Tapi sekarang udah ada perbaikan. Ini menembus kayaknya klasemen nomor 2 setelah beberapa waktu ya. Aku respect pembelian terbaik Ten Hag itu menurut saya Anthony. Iya, Anthony tapi sekarang lagi disetrap. Iya, karena kakean gaya tadi. Oh iya, muter-muter. Iya, iya. Kan sudah aku bilang jangan macam-macam gitu loh maksudnya. Satunya Anthony. Martinez. Oh, Martinez. Ya, itu pembelian terbaik. Oh iya betul. Ya, Martinez Malaysia. Iya. Martinez kalau saya. Martinez. Back yang ternyata pas di PS juga sama. Dia pendek tapi menang duel-duel udara dia. Padahal back loh. Back itu biasanya ya minimal Konate atau Virgil van Dijk kan gitu yang tinggi-tinggi. Betul. Martinez itu pendek loh. Iya, pendek, tapi dia dedikasinya tinggi. Betul. Kemarin Salah bener-bener dikurung sama dia. Iya, betul. Enggak hidup sama sekali Martinez. Iya, betul. Mungkin karena kurang istighfar tadi ya. Iya. Dari sisi permainan kan terkenal kalau Klopp itu kan gegenpressing. Iya. Gegenpressing itu kan jadi umpan cross. Seolah-olah memberi ruang pada lawan, tapi sebenarnya sudah ada tim yang ngepres. Iya, kayak kalau itu kan persis main game kan kamu juga gitu mainnya. Ya, memberikan pada lawan tapi terus direbut. Iya kan jahat. Gegenpressing. Bukan counter attack. Kalau counter attack kan dari keserang langsung nyerang. Kalau itu counter press. Jadi setelah dia di press itu sudah ada tim yang siap ngepres balik untuk merebut bola. Kalau Ten Hag juga pressing juga. Cuma dia oper ke belakang terus maju 3 ke depan. Itu ibaratnya adalah mengalah 1 untuk maju 3 langkah. Setelah itu ya remuk. Dan ternyata yang dioper adalah Maguire. Jadi ngoper ke belakang sekali, ke belakang lagi 2 kali. Jadi gol gitu. Tapi kenapa terakhir kali permainan tim Anda itu agak kayak Harry Maguire itu ya? Nggak tahu 2 kali loh, 2 kali blunder loh. Bahkan dengan tim papan bawah, tim nomor 20. Nottingham itu paling bawah. Iya. Leeds itu semuanya kalah kecuali lawan. Ya Allah. Tahu ini. Ya itulah kadang-kadang kalau bola itu kan bulat. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang bocor kan. Kadang-kadang di bawah banget. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang bocor kan. Iya, betul. Nggak usah ditanya lah. Ya nggak usah ditanya kalau kayak gitu ya. Ya itu nggak usah ditanya ya. Ya walaupun haji tapi ya kayaknya dia kurang untuk berdedikasi ya. Aku juga bingung juga kenapa itu. Padahal badannya sudah bagus ya kan. Mainnya dulu bagus. Kayaknya dia mungkin kesirep ya kali ya. Kayak mungkin ada yang nggak suka terus kemudian mungkin nyantet atau apa ya sehingga dia jadi kayak gitu ya. Ya nantilah coba aku akan proses lagi ya. Maguire. Ternyata mau dijual nggak? Aku sih melihat bahwa aku masih nunggu harganya naik. Iya. Tapi gratisan kayaknya nggak ada yang mau itu. Kalau di tim lawan aku tahu tuh yang nyebelin itu Alexander Arnold nyebelin tuh. Kakean gaya juga tuh. Karena dia mau nendang kepalanya David De Gea loh. Parah loh bocah loh. Tidak ada dedikasi loh, akhlaknya kurang itu. Arnold itu sekarang menjadi right wing terbaik. Betul, tapi akhlaknya jelek, Bro. Itu nanti bisa berbahaya di masa depan. Kalau yang saya nggak suka ya, kan Maguire. Kalau yang nggak suka itu tuh si ini. Sopo? Gomez. Bukan Gomez dulu saya nggak suka, tapi sekarang lumayan. Barusan blunder. Iya itu. Karena di Liverpool itu kan yang penting blunder. Nah, itu satunya siapa? Fabinho itu siapa? Joel Matip. Iya. Joel Matip itu kalau nyebelin, itu benar-benar kayaknya tuh spesialis blunder rasanya itu loh. Iya. Dia tuh mau kemana sebenarnya jalannya? Iya, mau bawa bola bingung gitu loh. Mau maju, bawa bola itu nggak lengket gitu. Yang lain kan lengket. Iya. Kayak misalnya siapa yang beli dari Bayern, bukan yang beli, gratisan dari Bayern Munchen. Sopo?
Alcantara. Alcantara itu kan kalau megang bola itu ngeri itu. Lengket banget. Itu gitu. Ngeri itu. Gitu. Operannya ngeri. Ya, sadis itu operannya. Nah, Jul Matip itu menurut agak itu gratisan kurang. Ya? Jul Matip kayaknya enggak. Kalau Alcantara kayaknya gratisan. Gratis. Jul Matip gratisan kayaknya. Oke. Ya. Next pertanyaan, topiknya adalah kalau tim masing-masing kalah itu yang dilakukan atau perasaan. Ya. Tim kalau kalah. Ya kan aku sudah biasa ya. Jadi beberapa tahun ini aku udah biasa. Jadi kalau kalah itu ya sudah lah. Ya, namanya juga bola ya. Jadi aku sudah mulai menekan egoku ya. Jadi kalau aku udah biasa sih. Jadi aku udah terbiasa untuk menerima hasil. Makanya kenapa hari ini aku bikin acara? Karena aku tidak punya harapan banyak. Gitu. Punya ekspektasi. Ya nanti kalau sudah Jumat nanti dia lawan di Liga Eropa kalah kan kita kan nggak bisa buat acara kayak gini. Dan kalau nanti hari Minggu Liverpool menang kan aku nggak bisa bully. Iya, jadi biasa ya. Ya, sekarang biasa. Cuman saya tuh malah tertarik bukan pada menang dan kalahnya, tapi ada proses transfer itu menurut saya menarik gitu. Ya. Siapa yang masuk, setiap siapa yang Januari keluar, dan gitu. Setiap Juli ya. Itu menarik. Ya, karena gitu. itu hitung-hitungannya jadi beda lagi. Betul. Dan menurutku ya kalau timku kalah ya aku nggak lihat highlight lah. Iya. Ya, live score aja cuma udahlah. Contohnya 3-1 ya 1 golnya tuh nggak tak lihat. Karena menyakitkan. Gitu aja sih. Jadi ya biasa. Tapi menurutku ini memang manajemen yang bagus ya. Karena yang aku khawatir tuh di bola itu ya, itu lebih parah daripada agama loh bro. Karena gini loh, contoh ya, aku dulu kan bukan muslim ya, terus aku masuk Islam setelah syahadat, itu langsung disambut ya Allah, Masya Allah, istiqomah ya, istiqomah ya, ada yang bisa saya bantu, nanti ngomongin aja, ada yang ngasih sarung, ada yang ngasih sajadah, ada yang ngasih segala macam Quran dan seterusnya, karena dirangkul gitu loh. Lah coba kalau kita MU kalah terus. Terus aku jadi pendukungnya MU. Jadi pendukungnya Liverpool. Ya dihujat. Enggak mungkin saudaraku sini bertaubat lah kan enggak mungkin. Enggak mungkin dihujat lah. Kalau mau sekalian pindah ke kayak Brighton gitu misalnya. Kalau itu enggak ketahuan, itu pun juga masih dihujat. Gitu kan ya. Atau Liverpool mau taubat bukan taubat mau pindah ke MU ya, pasti kita enggak mau. Nah, ini adalah kita harus lebih dewasa ya. Jadi tetap kita melihat bola itu adalah sebagai sebuah justru hiburan. Hiburan aja. Hiburan tetap ditempatkan sebagai hiburan, jangan sampai merusak ukhuwah. Dan kalau kita saling ejek atau saling ngecengin itu ya, itu adalah bagian daripada hiburan juga. Aja, betul. Dan tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang kayak merugi ketika kita menyukai bola ini. Betul. Oke, ini pertanyaan menuju tayangan ya. Pertanyaan adalah, topiknya adalah bagaimana melihat klub masing-masing hari ini dan optimisnya ke depan. Ya. Oke. Aku dulu kali ya. Aku melihat MU ini yang sekarang aku jadi mikir gini juga. Aku ketika Alex Ferguson yang nanganin MU ya, terus terang aku jadi nggak terlalu interest. Oke. Karena aku bilang begini, paling dia yang juara. Ya, betul. Kayak Bayern Munchen itu loh. Ngapain kita ngeliat Bayern Munchen itu? Betul. Itu udah jauh banget sama bawahnya gitu loh. Sehingga ketika melihat itu paling dia yang menang gitu loh. Paling kalau kalah juga nanti dia juga menang lagi. Nah, jadi artinya itu tidak menjadi sesuatu yang menarik ya. Dan menurutku yang menarik sekarang adalah deg-degan bagaimana caranya Ten Hag ini bisa membawa MU itu keluar daripada kelakuan-kelakuan yang buruk ini. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Dan akhirnya kita melihat mulai ini perkembangannya begini. Yang paling besar perkembangan ketika dilatih pramusim itu loh. Kita lihat benar mereka sudah jadi padu, mereka sudah main tos-tosan gitu kan ya. Mereka sudah mulai oper-operan. Nah, ini perkembangan ini menurutku lebih menarik daripada hasil. Kayak kemarin ketika lawan Newcastle itu ya. Itu kan Newcastle kan berapa ya? 0-0 ya. 0-0 tapi aku melihat peluang-peluangnya itu sudah luar biasa. Nah, kalau udah melihat gitu yang penting kita udah ada perkembangan. Tinggal tunggu waktu aja cetak gol. Gitu. Jadi ada melihat begitu menurutku lebih menarik daripada menang terus. Jadi kalau kayak hidup itu ya, kalau seandainya kita tuh sudah terpenuhi semuanya, itu hidup jadi nggak menarik. Kayak dulu zaman Arsenal Invisible itu ya, itu nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Jadi nggak menarik. Nah sekarang jadi agak menarik. Kenapa? Karena ada musuhnya. Kayak kita loh, kalau kita cerita ke anak kita kan nggak mungkin yang bagus-bagus. Pasti kita bilang, dulu bapakmu tuh loh nggak punya makan. Mau halkoh terus nggak ada motor. Jadi
mau naik angkot pun nggak bisa. Dasar bapak miskin. Jadi artinya itu yang kita ingat. Nah, sekarang MU sedang dalam tahapan itu. Iya, kalau saya berharap Klopp ini mulai mengubah banyak istighfar. Banyak istighfar ya. Mengubah pola permainan yang menurut saya monoton. Memang sih gegenpressing 5 tahun terakhir ini menjadi momok yang mengerikan sekali. Dan udah kebaca ya? Iya. Nah sekarang udah kebaca. Kelemahan dia ketika dia pressing itu belakangnya maju semua. Maju semua kan. Nah, itu betul. Yang pada akhirnya sudah mulai terbaca oleh lawan gegenpressing itu. Apalagi oleh tim-tim gurem yang betul. Kalah juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Itu malah justru ya nothing tulus saja, tapi pada akhirnya justru malah ngobrak-abrik itu. Nah itu menurut saya itu. Yang kedua lini tengah menurut saya. Lini belakang ya walaupun 1000 bulan it's okay, tapi lini tengah itu saya... Anda masih mending lini tengah. Aku kan semua lini. Di Liverpool itu cuma perlu memperbaiki substitutnya nggak ada. Iya itu. Pada cedera semua ini. Cedera semua terus substitutnya ya jauh banget ininya ya kayak pas dibantai MU pas pramusim. Itu bedanya antara tim utama sama tim bawah kan jauh banget. Nah, itulah artinya kaderisasi. Iya, kaderisasi. Itu kurang halkoh. Nah, jadi dakwah tuh tentang kaderisasi sama kayak bola ya, tentang kaderisasi. Iya, jadi yang saya harapkan itu Jurgen Klopp ada variasi strategi baru gitu ya. Kemudian sekarang itu masih tertumpu kesalahan sebenarnya menurut saya. Nah sekarang Nunes ini, nah ini harapan saya nih, Nunes itu kembali ketajamannya seperti dia ketika di Porto ya? Bukan, apa jenenge? Means apa namanya? Ya yang merah lah. Ya itulah pokoknya. Ya, apa ya? Ya itulah. Ya itu. Ya. Ini buktikan bahwa kita sangat memahami bola, apalagi saya ya. Gitu. Aku setelah dia pindah ke Liverpool aku nggak peduli karena dia nggak milih aku. Gitu. Tapi aku bersyukur sih karena duitku jadi bisa dialihkan untuk beli Anthony ya. Iya betul. Cuman sekarang itu kayaknya kok bisa gini. Di City Haaland, di Liverpool Nunes. Iya, betul. Jadi sorotannya lagi-lagi satu orang. Tapi ya itu Manchester nggak ada. Karena orang udah mau pergi. Iya. Ada satu orang tapi jelek. Ya Haji Maguire. Istighfar tadi. Iya, betul. Ya, jadi itu ya menurut kita ya. Jadi kita ke depan berharap prosesnya ini semakin banyak yang bisa dilihat. Iya, betul. Gitu. Dan yang menggembirakan lagi menurut saya banyak sekali pemain-pemain terbaik itu berasal dari Islam. Nah, bahkan Ballon d'Or terakhir Benzema. Dan bukan hanya pemain terbaik, pemain termahal. Yes, betul. Namanya Ishak, Ismail. Betul. Itu kan ya, apalagi Benzema. Paul Pogba. Itu Paul enggak? Paul kan nama bukan Islam, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting Muslim. Mo Salah. Sadio Mane. Itu. Dan ke depan banyak juga yang bagus-bagus ya dari orang-orang Muslim itu juga menggembirakan menurutku ya. Betul. Dan akhirnya melihat ini kita jadi berarti mungkin dari sini ada celah-celah yang bisa minimal menurunkan Islamofobia di kalangan orang-orang yang nggak ngerti tentang Islam ya gitu. Jadi apapun posisi kita, posisi mereka selaku katakanlah pemain bola, tapi ada kontribusi untuk kemudian sedikit banyak ya menjadikan Islam itu sesuatu yang keren lah di mata dunia. Betul banget. Gitu sih. Iya. Ya makanya ketika diadakan obrolan kita ini, saya sangat senang sekali ya. Aku sangat senang sekali ya. Kenapa? Karena ini pas lagi bagus ya. Kalau season depan belum tentu aku mau diajak ngobrol kayak gini. Sampai aku siapin dagelan kayak gini loh. Ya kemarin tuh saya kan lumayan nonton highlight yang cukup panjang itu, mainnya itu belakangnya, saya nggak kalah gitu, jelek banget. Ya tahun ini kayaknya harus banyak berbenah ya. Dan kita harus lihat Pak, kalau tahun ini mungkin agak sulit untuk mengejar fans kita nyebelin, teman kita nyebelin itu ya, itu. Tetangga yang nyebelin ya. Itu sampai ada petisi loh, usir Haaland dari Liga Inggris. Overpower dia. Dikatakan dia mesin katanya. Iya betul, overpower dia. Tapi nggak apa-apa lah. Bahwasanya setiap ada tantangan biasanya akan melahirkan generasi-generasi yang lebih kuat ya. Iya, tapi tetap remuk.
Saya masih berharap pada Nunes. Yeah. Masih berharap pada Nunes. Saya sih berharap pada Allah ya. Karena tidak ada yang bisa diharapkan ya di tim saya ya. Tapi sebenarnya aku cuma berharap pada teamwork. Ya. Teamwork ya. Iya, teamwork ya. Itu yang bisa kita harapkan ke depan ya. Ya, sebenarnya seberapa penting kita ngefans, sebenarnya penting nggak penting ya. Artinya kita cuma melihat bahwa hidup ini kan ada banyak dinamika ya. Karena hidup ini banyak dinamika, salah satu dinamika itu yang menyukai sesuatu, loyal pada sesuatu. Sama kayak ada orang seneng ke Samsung, ada orang seneng ke Apple, ada orang seneng ke apalagi misalnya. Atau produk-produk yang lain ya misalnya ya. Atau ada orang senengnya misalnya brand Sony, ada orang senengnya brand Fuji dan segala macam. Bola pun sama, itu kayak membuat hidup kita lebih berwarna aja. Jadi tadi kan ketika kita menang ada kesempatan untuk berbangga-bangga. Ketika kita kalah, kita orang kesempatan untuk menghina kita gitu kan ya. Tapi ini kita jadiin sebagai bentuk daripada ukhuwah, bentuk daripada persaudaraan. Karena gini loh bro, kan kita pernah bahas ya, sahabat mana yang nggak pernah misuh? Maksudnya misuh itu adalah gini, maksudnya bukan misuh yang kasar ya. Karena gini, kalau aku tidak dekat sama antum, tentu aku nggak bisa bercanda dong sama antum. Aku nggak bisa ngejek dong. Kalau aku ketemu orang baru ya kita pasti formalitas. Tapi tanda kita udah deket tuh adalah kalau kita tuh memahami candaan-candaan itu. Nah bagi kita ngefans sama bola adalah bagian daripada itu. Yang jelas tidak menjadikan kita sebagai fans yang mudorot ya. Fans yang mudorot itu apa? Menjadikan bola lebih daripada porsinya. Yaitu adalah porsinya sebagai entertainment atau hiburan, maka harusnya dia menghibur kita, bukan menyusahkan hati kita. Jadi kalau menyusahkan hati kita bukan hiburan namanya, beban. Gitu. Saya juga sama bahkan dengan ngefans itu terkadang ketika kita memanfaatkan frekuensi antar fans itu nanti menjadi sesuatu yang bagus untuk dakwah. Ya gitu. Betul. Kayak misalnya minta doanya aja teman sekalian, ini teman-teman ya di bawah Punggawa Izhar sama Ishak itu sedang bikin YN Sport. Ya, Masya Allah. Nah, itu nanti juga pengen mempertemukan fans-fans klub ini, ada MU, Liverpool, itu menjadi satu hobinya main bareng, olahraganya termasuk tentunya bola, gitu, ada yang lain. Nah, dari situ ternyata ada sesuatu yang bisa kita buat bareng untuk dakwah. Gitu. Saling respect. Saling respect, kemudian memberikan contoh bahwa ya memang bola itu hiburan aja gitu loh. Lebih dari itu justru dengan bola ini harusnya moto bahwa olahraga menyatukan itu harus terwujud benar gitu. Jangan malah sebaliknya. Betul. Gitu. Dan aku akan berusaha mengikis egoku terhadap Manchester City ya. Iya. Aku sih kayaknya nambah kayaknya. Iya, betul. Nambah emosi ya. Nambah emosi apalagi dengan datangnya Haaland itu. Iya, betul. Jadi ukhuwah kita jaga kecuali fansnya Manchester City ya. Betul. Gitu ya. Makanya kemarin ketika ada temen istrinya nama Siti ya, tuh rasanya tuh emosi. langsung keingat ya. Nama istrinya siapa? Siti. Apa gitu. Saya langsung itu Manchester City kepanjangannya pasti begitu. Iya, betul. Gitu. Pasti namanya Manchester City. Iya gitu. Jadi kalau bola, fans, ukhuwah, kontribusi kepada kebaikan tetap harus menjadi prioritas utama lah. Betul. Gitu. Jadi efek dari apapun soalan apa yang kita suka itu harus berefek kepada dakwah, kepada kebaikan. Hatta itu adalah entertainment. Hatta entertainment. Maka entertainment mengantarkan pada ketaatan. Betul. Itu.